Brahim Diaz tak ingin pergi, ingin buktikan diri di Real Madrid. Brahim Diaz jarang main jadi starter di Real Madrid pada musim 2025 hingga 2026. Pemain asal Maroko itu menolak pergi, mau buktikan diri sekali lagi. Brahim Diaz berseragam Real Madrid sejak musim dingin 2019. Kontraknya akan habis pada musim panas 2027. Brahim sempat dipinjamkan ke AC Milan pada musim 2021 hingga 2022 dan menangis Scudetto di sana. Tapi Milan tidak mempermanenkannya, Diaz pun mau balik ke Bernabeu. Dilansir dari Tribuna, Brahim Diaz sedang di ujung kontraknya di Real Madrid. Jika Madrid mau cuan, maka mereka harus menjual pemain berusia 26 tahun itu. Nilai pasar Brahim cukup oke, ada di angka 35 juta euro. Juventus kabarnya meminatinya. Diketahui, Brahim Diaz ogah pergi dari Real Madrid. Brahim mau buktikan diri. Brahim main 42 kali di musim 2025 hingga 2026 dengan bikin 2 gol dan 9 assist. Kebanyakan, Brahim main sebagai pengganti. Lini serang Madrid memang penuh persaingan. Brahim harus sabar-sabar memulai laga dari bangku cadangan. Dikabarkan, Brahim akan segera memperpanjang kontrak dengan Los Blancos selepas Piala Dunia 2026. Sepanjang karirnya, Brahim total sudah mengemas 163 penampilan buat Madrid dan kemas 22 gol serta 30 assist. Joško Gvardiol menginginkan transfer ke Real Madrid. Real Madrid dilaporkan semakin gencar menunjukkan ketertarikannya pada Joško Gvardiol, seiring upaya Florentino Perez untuk memperkuat barisan pertahanan yang dilanda cedera dan ketidakpastian. Bek Manchester City tersebut dikabarkan lebih memilih pindah ke Santiago Bernabeu, meskipun klub Liga Premier itu diperkirakan akan berjuang keras untuk mempertahankan salah satu pemain andalannya. Real Madrid dilaporkan semakin gencar menunjukkan ketertarikannya pada Joško Gvardiol, seiring upaya Florentino Perez untuk memperkuat barisan pertahanan yang dilanda cedera dan ketidakpastian. Bek Manchester City tersebut dikabarkan lebih memilih pindah ke Santiago Bernabeu, meskipun klub Liga Premier itu diperkirakan akan berjuang keras untuk mempertahankan salah satu pemain andalannya. Perez dilaporkan sedang mempersiapkan perombakan besar-besaran di Real Madrid, dengan perekrutan pemain bertahan menjadi prioritas utama klub. Presiden Real Madrid telah menargetkan Ibrahima Konate dari Liverpool dan bintang Inter Milan, Denzel Dumfries, sebagai incaran utamanya. Namun, selain kedua nama tersebut, Los Blancos juga mengincar Gvardiol, menurut laporan AS. Menurut laporan tersebut, Gvardiol telah menyatakan bahwa ia akan menyambut baik kepindahan ke klub raksasa Spanyol tersebut. Madrid memandang pemain internasional Kroasia itu sebagai opsi yang menarik karena kualitas dan fleksibilitasnya, meskipun kesepakatan apapun akan bergantung pada kondisi finansial yang terlibat. Ketertarikan Madrid terhadap bintang Kroasia tersebut berakar pada kebutuhan mendesak akan pemain yang dapat diandalkan di jantung pertahanan mereka. Dengan hengkangnya David Alaba dan Dani Carvajal, serta absennya Eder Militao akibat cedera jangka panjang hingga akhir Oktober, staf pelatih kini menghadapi keterbatasan pilihan. Ditambah dengan masalah fisik yang dialami Antonio Rudiger dan masa depan Raul Asensio yang tidak pasti, menjadi jelas mengapa Konate dan Dumfries tidak akan menjadi satu-satunya pemain baru. Cuci gudang, Jose Mourinho coret 6 pemain Real Madrid. Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho dikabarkan telah memasukkan 6 pemain ke daftar transfer karena tidak masuk dalam rencananya untuk musim 2026 hingga 2027. Mourinho, yang pernah menangani Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013, dilaporkan telah menandatangani kontrak hingga 2029. Ia akan meninggalkan Benfica dan dijadwalkan resmi memimpin Los Blancos setelah proses pemilihan presiden klub selesai. Kembalinya Mourinho disebut mendapat dukungan penuh dari Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Setelah gagal meraih trofi musim lalu, Real Madrid dikabarkan ingin melakukan perubahan besar untuk membangun kembali tim yang lebih kompetitif. Salah satu perubahan yang langsung dilakukan adalah memberikan kewenangan lebih besar kepada Mourinho dalam urusan transfer dan perencanaan skuad. Sejumlah pemain baru bahkan telah masuk radar klub sebelum dimulainya Piala Dunia. Namun, selain mendatangkan pemain baru, Mourinho juga mulai menentukan siapa saja pemain yang tidak masuk dalam rencananya. Mengutip laporan Sport Bible, pelatih berusia 63 tahun itu telah menyampaikan langsung kepada Dewan Direksi Real Madrid mengenai 6 pemain yang dianggap tidak dibutuhkan pada musim depan. Nama paling mengejutkan dalam daftar tersebut adalah Eduardo Camavinga dan Rodrigo Goes. Keduanya selama ini menjadi bagian penting skuad Real Madrid, tetapi kini disebut tidak masuk dalam proyek Mourinho. Selain dua nama tersebut, pemain muda Franco Mastantuono juga dikabarkan tidak masuk dalam rencana sang pelatih.
Begitu pula dengan Fran Garcia, Raul Asensio, dan Dani Ceballos yang disebut berpotensi meninggalkan Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas ini. Kylian Mbappe didorong tinggalkan Real Madrid. Perjalanan karir Kylian Mbappe bersama Real Madrid kini mulai memunculkan berbagai spekulasi menarik di bursa transfer. Bintang asal Prancis tersebut memang masih terikat kontrak jangka panjang di Santiago Bernabeu hingga musim panas tahun 2029 mendatang. Meskipun berstatus sebagai penyerang papan atas, situasi sang pemain di ibu kota Spanyol kabarnya tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa pihak menduga bahwa pemenang Piala Dunia ini kurang mendapat dukungan penuh dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Kiprah Mbappe di atas lapangan sejatinya sangat mentereng dengan torehan 86 gol dari 103 penampilannya bersama Los Blancos. Catatan statistik yang sangat memukau tersebut membuktikan bahwa dirinya tetaplah seorang penyerang mematikan yang ditakuti oleh setiap lini pertahanan lawan. Kepindahan menuju kompetisi elit lain pada jendela transfer mendatang dinilai bisa menjadi opsi brilian bagi perkembangan karirnya. Potensi kepindahan penyerang berusia 27 tahun ini ke tanah Inggris langsung memancing komentar dari ex-striker Manchester United, Louis Saha. Louis Saha merasa sangat antusias melihat prospek juniornya mencari tantangan baru di luar Liga Spanyol. Kepindahan ke Inggris pun dirasa sangat masuk akal. Sebab kompetisi Liga Inggris merupakan kompetisi terbaik di dunia. Selain itu, klub-klub Premier League juga memiliki kemampuan finansial yang mumpuni untuk memboyong Mbappe. Mantan penyerang tim nasional Prancis tersebut sangat menantikan kehadiran sang mega bintang untuk segera merumput di Liga Sepak Bola Inggris. Saat ditanya mengenai kemungkinan langkah besar tersebut, Saha merespons, "Ya, saya sangat berharap begitu. Saya ingin melihatnya di Premier League," ucapnya pada Goal. Real Madrid merencanakan transfer Vitinha senilai 150 juta euro. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dilaporkan sedang mempersiapkan langkah besar untuk mendatangkan gelandang PSG, Vitinha, menjelang pemilihan presiden klub. Bintang asal Portugal itu muncul sebagai kandidat utama untuk rekrutan bintang, dengan pengaruh Jorge Mendes dipandang sebagai faktor yang berpotensi menentukan dalam negosiasi apapun dengan juara Prancis tersebut. Persaingan untuk memperebutkan kursi presiden Real Madrid semakin mendekati akhir, dengan Perez dilaporkan siap mengumumkan perekrutan pemain bintang menjelang pemilihan pada hari Minggu. Menurut Cadena, Vitinha kini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi bintang utama dalam janji tersebut. Pemain internasional Portugal ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting PSG dan masih terikat kontrak selama 3 tahun ke depan. Laporan menunjukkan bahwa Perez siap menginvestasikan hingga 150 juta euro untuk kedatangan pemain bintang, menjadikan Vitinha salah satu target termahal yang pernah dipertimbangkan oleh klub. Pada Kamis malam, Perez menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia akan segera mengumumkan tawaran senilai 150 juta euro untuk seorang pemain bintang, sekaligus mengesampingkan nama-nama seperti Harry Kane, Erling Haaland, dan Michael Olise. Menurut jurnalis Spanyol Paco Delgado, Vitinha adalah sosok yang ada di benak sang presiden, dan kedatangannya secara efektif akan menentukan hasil pemilihan presiden bahkan sebelum pemungutan suara dimulai. Ia juga menyoroti potensi pengaruh agen Jorge Mendes dalam memfasilitasi negosiasi. Panas jelang pemilu Real Madrid, penantang Perez serang Barcelona. Pemilihan presiden Real Madrid tahun ini menghadirkan situasi yang sudah lama tidak terlihat di Santiago Bernabeu. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir, Florentino Perez menghadapi penantang dalam perebutan kursi tertinggi klub setelah memutuskan menggelar pemungutan suara. Sosok yang mencoba menghentikan dominasi Perez adalah Enrique Riquelme. Di tengah masa kampanye yang berlangsung singkat, Riquelme melontarkan sejumlah pernyataan keras, termasuk mengenai rival abadi Madrid, Barcelona. Dalam wawancara di podcast The Wild Project, Riquelme secara terbuka mengaku tidak memiliki simpati terhadap klub asal Catalonia tersebut. "Saya ingin melihat Barcelona bermain di Divisi 2. Saya akan sangat senang jika itu terjadi. Saya tidak punya masalah dengan hal tersebut, dan saya akan bahagia melihatnya. Dan itu bukan bentuk penghinaan," ujar Riquelme. "Saya juga ingin Barcelona menghilang. Saya tidak akan punya masalah dengan itu," lanjutnya. Pernyataan tersebut muncul menjelang hari pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang. Momen itu menjadi titik penting bagi para anggota klub yang memiliki hak pilih setelah bertahun-tahun Perez melaju tanpa pesaing dalam pemilihan presiden. Tak hanya menyerang Barcelona, Riquelme juga mengarahkan kritik kepada Perez. Sepanjang kampanye,
Kedua kubu memang saling melontarkan tudingan mengenai arah pengelolaan klub. Riquelme menilai keputusan-keputusan penting di Real Madrid banyak dipengaruhi oleh lingkaran dekat Perez. Ia juga mempertanyakan sejumlah kesepakatan bisnis yang melibatkan klub karena dianggap memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadi. Melalui perusahaan pribadinya, serta berbagai bisnis baru yang ia miliki, dia menagih Real Madrid secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai hal, ujar Riquelme.